Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu jaga kesehatan ya. Baik, ketemu lagi dengan Ustadz Aziz di muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah kanannya Ustadz ini. Ustadz menampilkan gambar seekor burung. Burung apa itu? Ya, iya. Ini adalah gambar burung cendrawasih yang merupakan maskot dari Papua. Keberadaan burung cendrawasih kian terancam anak-anak karena adanya perburuan liar, penangkapan liar serta kerusakan habitat, sehingga burung ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, dengan mencermati video pembelajaran, siswa dapat menuliskan laporan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Di samping saat ini Ustadz menampilkan gambar perburuan liar. Anak tahu bahwa perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan? Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, kita berhak mendapatkan manfaat dari hewan, bisa mengambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun di sisi lain kita juga berkewajiban merawat hewan. Inilah yang dinamakan dengan hak dan kewajiban terhadap hewan. Kita mulai dengan hak kita terhadap hewan. Yang pertama, hak kita terhadap hewan adalah mendapatkan bahan makan, bisa telur, daging, atau susu. Kemudian yang kedua, mendapatkan bahan sandang, bisa sutra atau wol. Kemudian yang ketiga anak, hak kewajiban kita terhadap hewan, haknya adalah memanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tenaga hewan, bisa kuda, kerbau, atau gajah. Berikutnya, selain kita berhak terhadap hewan, kita juga mempunyai kewajiban. Apa itu? Yang pertama, memberi makan dan vitamin pada hewan. Kemudian yang kedua, membuatkan kandang yang layak untuk hewan. Yang ketiga, membawa hewan peliharaan kita ke dokter ketika sakit. Kemudian yang keempat adalah hibur hewan dengan bermain bersama. Baik anak-anak, kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia anak-anak, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, obat, maupun sebagai penghasil oksigen. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun di sisi lain mempunyai kewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik. Baik, yang pertama, hak kita terhadap tumbuhan. Yang pertama, mendapatkan oksigen untuk bernafas. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan tersebut, di antaranya jagung, padi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga adalah mengolah tumbuhan menjadi obat. Bisa di antaranya adalah jahe, kencur, kunyit. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan lingkungan yang indah.
Ya, contohnya adalah tanaman hias. Kemudian yang kelima adalah mengolah tumbuhan menjadi bahan industri, diantaranya karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Berikutnya, kewajiban kita terhadap tumbuhan anak-anak. Yang pertama adalah memelihara dan merawat tumbuhan dengan baik. Kemudian yang kedua, membudidayakan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah menanam tumbuhan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah melestarikan tumbuhan. Baik anak-anak, kita masuk di pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa? Hewan peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia sebagai hiburan. Berikutnya, contoh hewan peliharaan anak-anak. Yang pertama adalah kucing, kemudian yang kedua kelinci, kemudian yang ketiga ayam, burung, kemudian ikan, dan lain-lain. Berikutnya, manfaat memelihara hewan peliharaan. Yang pertama, menghilangkan rasa jenuh atau stres, ya. Kemudian yang kedua adalah melatih rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Lalu apa saja hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan peliharaan anak-anak? Yang pertama adalah kondisi hewan yang harus diperhatikan. Pastikan sehat, tidak terkena penyakit. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita perhatikan adalah pemberian makan. Memerlukan makan yang sehat sesuai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan kandang anak-anak yang perlu diperhatikan, jauh dari kebisingan dan dipisahkan dari hewan peliharaan yang lain. Kemudian yang keempat adalah kebersihan kandang itu sendiri. Kandang harus selalu bersih, tidak bau kotoran. Kemudian yang kelima, perawatan, ya. Lakukan perawatan hewan secara berkala pada dokter hewan. Kemudian yang terakhir adalah memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Ya, hewan akan tampak bahagia jika kamu perlakukannya dengan kasih sayang. Baik anak-anak, demikian tadi muatan PPKN di subtema 3 ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan. Kita akan bertemu di tema selanjutnya, jaga kesehatan, rajin belajar, kemudian taat dan patuh pada orang tua, rajin sholat, dan Ustadz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.